Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Lo tahu nggak kenapa para elit global dan bahkan orang-orang penting yang ada di Indonesia lagi ngomongin tahun 2030? Lo pikir mereka akan peduli sama nasib lo dan hidup lo? Enggak bro. Dari hasil yang gue dapatkan, tahun 2030 itu bukan cuma angka biasa. Itu ada sebuah rencana, blueprint, dan kalau lu masih leha-leha, rebahan, kerja 9 to 5, tanpa arah, lu bakalan jadi korban. Video ini bakal nyentil keras realita. Kalau lu skip atau nggak nonton sampai habis, ya udah siapin diri jadi budak sistem. Gue nggak basa-basi dan gue akan bongkar semuanya di sini. Tahun 2020 itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah target. Ya, target siapa? Tentu orang-orang kaya, elit global yang udah jauh di atas sana dan pengen dunia ini cuma dibagi menjadi dua. Mereka yang atur dan kita yang disuruh nurut. Lu pernah gak dengar kata-kata ini? Lu akan bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Nah, itu bukan motivasi, itu sebuah peringatan. Mereka pengen lu gak punya apa-apa, gak punya rumah, gak punya kendaraan, dan gak punya privasi. Lu cuma nyewa, lu cuma numpang hidup, dan lu disuruh bilang tetap bahagia. Dan lu disuruh bilang, saya bahagia. Itu bukan kebebasan, itu penjara yang dibungkus digitalisasi. Sekarang gua tanya sama lu udah punya apa? Tabungan, investasi, atau aset? Atau lu masih bangga cicilan motor lu lunas 3 tahun lagi? Sementara orang-orang elit itu udah mikirin gimana caranya nyimpan kekayaan di luar sistem. Bitcoin, tanah, emas fisik, perusahaan teknologi, bahkan air bersih. Itu adalah sebuah aset yang orang kaya sedang lirik saat ini. Kenapa air bersih itu dilirik sama orang-orang kaya? Ada satu pengusaha yang membeli sebuah padang yang luas dan apa yang dia cari di situ? Dia bukan cari tanahnya, tapi dia ambil danaunya. Di situ ada sebuah danau di padang rumput itu ada sebuah danau dan danau itu adalah incarannya orang kaya tersebut karena dia tahu suatu saat nanti, masa depan nanti, air bersih itu akan kurang. Bahkan kalau nggak salah gue, Singapura itu air bersihnya diimpor. Dan lu mungkin pernah berpikir makin banyak orang kaya yang jadi baik. Nggak bro, mereka makin pintar nyembunyiin uang. Dan mereka itu nggak mikirin pajak kayak lu semuanya. Mereka nggak panik kalau lagi lihat harga beras naik. Mereka nggak panik kalau lagi lihat harga minyak goreng naik. Dan mereka pun nggak panik kalau bensin atau pertalite itu naik. Mereka udah punya sistemnya sendiri dan mereka pun sebenarnya sudah tahu sistemnya seperti itu. Sementara kita masih ribut dengan promo di Indomaret dan Alfamart. Gue di sini nggak bakal bicarain sebuah konspirasi, tapi di sini gue bicarain soal fakta yang sebenarnya. Fakta kalau di dunia ini dikontrol sama orang-orang yang nggak pengen kita naik kelas. Gue nggak tahu video ini akan ditentang oleh orang-orang penting di Indonesia atau orang-orang elit global. Tapi yang jelas, suara gue nggak akan dibungkam oleh algoritma. Lu disuruh sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, dan kerja sampai tua. Apakah itu yang dari kecil benak lo seperti itu? Dan gue jujur, gue dulu seperti itu. Gue mikir seperti ini. Oke, gue sekolah
selesai sampai 12 tahun. Oke, terus gue lanjut kuliah. Dan oke, selesai kuliah, gue akan kerja di perkantoran. Gue akan bahagia punya istri, punya anak. Gue akan bahagia punya rumah. Dah gue nikmati hidup sambil bekerja dan mati. Tapi sekarang pikiran gue udah berubah dari semua sistem yang gue ketahui. Dan di sini gue ngomong belak-belakan. Lu pikir kenapa sekarang semua negara itu ngejar digital ID, digital money, sistem tanpa uang tunai? Mereka sekarang ingin gampang buat ngontrol hidup lu. Lu ditolak sistem, lu nggak bisa makan. Lu dianggap berbahaya, akun lu dibekukan. Lo pernah nggak berada di posisi dimana kalau lo nggak lakuin itu atau nggak memenuhi syarat itu, maka lo nggak bisa mengakses atau nggak bisa melakukan apapun? Kalau pernah, coba lo komen. Apa yang lo alami? Sistem apa yang buat lo ngerasa risih? Ini udah kayak sebuah episode Black Mirror, tapi ini nyata. Dan 2030 itu deadline-nya. Sementara lo masih mikir, nabung yuk biar masa depan cerah. Wey bro, lu lagi dipermainkan. Orang kaya itu nggak ada nabung. Mereka ambil resiko, mereka bangun aset, mereka investasi di peluang yang nggak bisa lu akses. Karena lu sibuk kerja buat bayar cicilan. Mereka sibuk nyari cara ngatur dunia. Lu pikir perang, pandemi COVID-19, inflasi itu adalah sebuah kebetulan? Enggak, mereka ciptain masalah itu. Terus mereka kasih solusi. Dan solusi mereka itu adalah perbudakan versi baru, digital modern. Tapi itu tetap bikin lu miskin. Gue ngomongin gini bukan buat nakut-nakutin. Gue ngomong gini biar lu sadar, lu harus lawan sistem ini. Dan cara ngelawannya, lu ubah mindset, ubah mental lu, dan ubah arah lu hidup. Mulai sekarang, lu berhenti berpikir jadi aman. Aman itu hanya ilusi. Lu harus jadi cerdas. Lu harus bangun income dari arah yang nggak tergantung sama satu sumber. Lu harus ngerti main di dunia digital. Bukan buat jadi selebgram, tapi buat jadi orang yang ngerti uang. Lu bisa masuk ke dunia investasi, belajar tentang aset kripto, properti, dan bisnis digital. Karena di masa depan, yang ngerti teknologi bakal jadi rajanya. Yang kagak ngerti bakalan jadi budak sistem. 2030 itu bukan apokalips, tapi itu adalah titik balik. Entah lu jadi pemain atau jadi korban. Sekarang gue tanya lagi, lu siap gak buat 2030? Atau masih sibuk scroll TikTok, nonton orang yang pamer gaya hidup yang nggak bisa lu beli? Lu masih miskin bukan karena bodoh, tapi karena sistem ngajarin lu buat patuh, bukan buat pintar. Dan kalau lu nggak sadar dari sekarang, selamat datang di dunia dimana lu nggak punya apa-apa dan dipaksa bilang saya bahagia. Kalau lu ngerasa kata-kata gue nusuk dan nyadarin, lu pantas buat berubah. Lu pantas jadi generasi yang nggak nurut sama sistem. Jangan jadi penonton, jadilah pelaku, karena cuma orang brutal yang bisa nyelamatin diri di tengah dunia yang licik ini. Tekan tombol subscribe, itu bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri. Karena ini bukan channel hiburan, ini tempat lu bangun kesadaran. 2030 makin dekat, dan pertanyaannya, lu siap atau lu masih nunggu untuk digilas?